Setelah ditolak si gadis tanpa ia tahu alasannya, si gangster menjauhinya. Namun ketika ayah si gadis meninggal, ia datang melayat. Ia melihat si gadis sebatang kara, tak ada yang melayat. Ia pun menelepon. Tak lama kemudian banyak yang datang melayat. Si gadis mengenali mereka para pedagang di pasar. Gangster bahkan menyiapkan makanan dan menghidangkannya untuk mereka. Si gadis pun sadar bahwa si gangster bukan sosok jahat. Ia justru dihormati karena kerap menolong mereka dengan caranya sendiri. Selama masa duka, gangster menemani dan menguatkannya. Saat keadaan si gadis sudah membaik, gangster pun pamit. Si gadis menahannya. Ia tanya apakah si gangster bersikap baik karena kasihan padanya. Gangster bilang tidak, semata karena ia jatuh cinta padanya. Si gadis yang juga jatuh cinta padanya, kini mempercayainya. Mereka jadi sepasang kekasih yang kerap mesra. Si gadis memintanya berhenti jadi gangster, karena ia pun akan buka kedai menu ayam. Bos si gangster minta ia kerja sama sekali saja, menjanjikan 5 kali lipat uangnya yang jadi taruhan di meja judi. Terungkap ternyata gangster beberapa kali pingsan karena menderita kanker otak. Ia perlu biaya besar untuk berobat dan membantu si gadis buka kedai impiannya. Saat judi, perampok datang mengambil semua uang taruhan. Gangster kehilangan uang tabungannya. Ia temukan perampokan adalah ulah bosnya yang kabur. Si gadis kecewa mengiranya kembali jadi gangster. Gangster kehabisan kata. Ia bilang dirinya orang yang sangat buruk dan tak berencana menikahinya. Si gadis menamparnya. Gangster kalut dan berkelahi hingga 2 tentara terluka parah. Keluar dari penjara, ia cari dan temukan si bos. Ia obrak-abrik namun dilumpuhkan. Ia pun menangis sebagai teman, minta uangnya kembali karena sekarat oleh kanker otak. Si bos luluh dan kembalikan uangnya. Si gangster berikan ke si gadis. Si gadis menolak mengira uang itu haram. Gangster memeluknya erat, si gadis pun luluh. Gangster pulang merawat ayahnya. Ia membantu barbershop kakaknya. Kakak iparnya dilecehkan pelanggan. Ia hajar, namun justru diusir kakak iparnya. Saat akan pergi jauh, ia melihat si gadis bersama pria lain. Alih-alih marah, ia bahagia melihat si gadis tersenyum dan berharap pria itu jauh lebih baik darinya. Ia pingsan lagi di jalan. Si gadis akhirnya tahu kondisinya. Ia pun mengejarnya saat hendak pergi. Si gangster berhati mulia itu akhirnya pergi selamanya. Penyesalan selalu datang terlambat. Selama ini ia egois, menilai dari sudut pandangnya sendiri, hingga gagal melihat derita dan ketulusan si gangster.